Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari Minggu ini waktunya kita istirahat, tapi saya malah mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan untuk para nasabah yang gagal bayar di pinjol-pinjol Indonesia ya. Bahwa banyak sekali ternyata pinjol-pinjol yang akan bangkrut. Siapa yang gagal bayar di pinjol-pinjol ini? Stay tune terus di video ini. Apakah ada pinjol-pinjol yang Anda gagal bayarkan? Langsung saja kita lihat ya. Nah, berita ini saya dapatkan langsung dari Google ya, yang di-up oleh media-media terkenal di Indonesia. Gitu, dari okezone.com, list pinjol yang terancam bangkrut 2024, lalu catat daftar pinjol terancam bangkrut tahun 2024, gitu ya, banyak sekali pokoknya. Kita pilih salah satu saja dari okezone.com dulu saja ya. Nah, ini dia list pinjol yang terancam bangkrut 2024 ini diterbitkan Sabtu 6 Juli 2024. Gitu. Langsung saja kita baca ya. List pinjol yang terancam bangkrut 2024. Beberapa industri pinjaman online atau pinjol di Indonesia saat ini menghadapi guncangan besar karena persaingan yang semakin sengit. Tercatat pada tahun 2024 terdapat sejumlah platform pinjol yang terancam bangkrut. Hal ini disebabkan sejumlah platform menghadapi resiko besar akibat penurunan margin keuntungan. Nah, jadi kita sudah bisa tahu bahwa alasan dari pinjol-pinjol ini bangkrut karena diturunkan keuntungannya oleh OJK. OJK ini sudah menurunkan keuntungan untuk para pinjol-pinjol ini, ya. Jadi mereka itu sepertinya besar pasak daripada tiang, gitu ya. Beban operasionalnya sangat besar sekali, namun penghasilannya atau pemasukannya ini sangat sedikit sekali. Nah, ini juga menjadi bekal untuk kita bahwa pinjol-pinjol ini akan semakin berkurang. Ya, tidak akan bertahan lama. Semoga pinjol-pinjol segera musnah dari Indonesia. Oke, selanjutnya kita baca dulu. Penyebab lain pinjol terancam bangkrut ini juga disebabkan oleh pengguna atau nasabah pinjol yang kebanyakan galbay, gitu ya. Nah, diketahui sejak 3 tahun terakhir fenomena ini sudah melonjak. Waduh, waktu Raja Galbay muncul ya 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu ya. Wah, diketahui sejak 3 tahun terakhir fenomena ini sudah melonjak gitu. Waktu Raja Galbay muncul ya, lalu fenomenanya melonjak gitu. Banyak ya yang gagal bayar gitu ya. Ya kita selamatkan diri kita dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Oke, kalau saya mau menjelaskan kenapa gagal bayar itu adalah solusi, itu bisa 3 jam videonya. Ya, kita fokus dulu ke sini ya, pinjol-pinjol yang mau bangkrut tahun 2024. Oke, selanjutnya kurangnya adaptasi terhadap kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga menjadi salah satu alasan pinjol terancam bangkrut. Aturan tersebut yakni Surat Edaran Nomor 19 ESE OJK 06/2023 mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Nah, surat edaran tersebut mengatur beberapa aspek termasuk batasan bunga dan denda keterlambatan pinjaman online. Beberapa perusahaan pinjol menilai bahwa peraturan baru ini terlalu ketat dan merugikan. Saya bukan memuji OJK ya, karena itu memang sudah tugasnya OJK ya. Tapi kali ini aturan OJK ini benar-benar menyusahkan pinjol. Ya, mulai dari aturan bunga, aturan penagihan dan lain-lain, gitu ya. Oke, selanjutnya OJK pada Februari 2024 juga mengeluarkan mandat yang menyatakan akan memberikan sanksi kepada perusahaan pinjaman online yang sembarangan memberikan kredit kepada nasabahnya. Oke, kita selanjutnya ke halaman kedua ya. Tentunya regulasi ini memberikan tantangan signifikan sehingga banyak sekali TKB 90 yang menurun drastis, berdampak pada perusahaan-perusahaan pinjol mengalami kesulitan untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, melansir berbagai sumber, berikut Okezone merangkum list pinjol yang terancam bangkrut pada 2024 ini. Jadi, Okezone sudah merangkum pinjol-pinjol yang akan bangkrut di tahun 2024 ini. Oke. Nomor 1, modalku. Modalku ini logonya seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah logonya Modalku. Siapa yang punya pinjol di Modalku? Kayaknya sedikit ya. Kalau orang-orang awam itu punya pinjol di Modalku. Selanjutnya ada di Pinjamanku. Nah, kayaknya agak banyak nih ya orang yang pakai Pinjamanku ini. Ya. Apakah Anda galbay di sini?
Coba dicek ya, kayaknya sudah auto lunas. Oke, selanjutnya koin P2P. Nah, siapa yang punya gagal bayar di koin P2P? Kayaknya jarang juga sih di koin P2P nih, ya. Soalnya agak susah ya karena Coinworks gitu kan. Coinworks itu terkenal sangat susah sekali untuk mencarikan dana. Selanjutnya Maucash, wow, dari Astra ya kan. Ini dari Astra nih, Maucash ini logonya seperti ini. Nah, pasti sangat familiar sekali ya dengan logo Maucash seperti ini gitu kan ya. Siapa yang punya hutang di Maucash atau gagal bayar di Maucash, ini terancam bangkrut Maucash ini. Oke, selanjutnya Dana Kini. Ya, Dana Kini, mari kita lihat logonya. Nah, Dana Kini. Saya ini punya galbay di Dana Kini ya sebesar 4 juta lebih kayaknya gitu. Lalu tadi di Maucash juga sama 1.500.000. Oke. Selanjutnya di pinjam duit. Nah, pinjam duit juga saya galbay di pinjam duit dari tahun 2021 ya. Nih, pinjam duit. Wah, pinjol-pinjol legal OJK sedang terancam bangkrut. Oke. Selanjutnya ada Indodana. Wih, ya, Indodana ini alasannya kenapa nih? Aplikasi pinjol ini sudah tersebar luas, namun Indodana termasuk dalam daftar pinjol dengan kredit macet. Seperti pinjol lainnya, banyak orang belum bisa melunasi utang mereka kepada Indodana. Dengan demikian, itulah informasi mengenai list pinjol terancam bangkrut 2024. Oh, jadi banyak yang gagal bayar di Indodana juga. Gitu ya. Anda tahu logonya Indodana? Nih, seperti ini Indodana. Nah, ini dia Indodana ini. Ya, Indodana ini ada pinjamannya, ada pay letternya. Gitu. Pinjamannya dulu kalau nggak salah pinjaman dari Indodana itu bisa ngambil 3 kali. Ya, misalkan kita ada limit 5 juta gitu. Ambil 2 juta, ngambil 1 juta, ngambil 2 juta lagi itu boleh. Kalau nggak salah ya dulu Indodana itu. Lalu pay letternya juga sudah bisa beli apapun. Bisa ngambil Tokopedia dan lain-lain kalau nggak salah. Gitu. Oke. Nah, kalau pinjam duit ini kenapa ya terancam bangkrutnya ini? Jadi TKB 90-nya platform ini pada Januari 2024 tercatat mulai menurun. Akibatnya tingkat pengembalian pinjaman dari nasabah kepada penyedia pinjol sangat rendah. Pinjam duit juga sedang mengalami ketidakstabilan saat ini. Oh, gitu ya. Intinya jadi banyak yang gagal bayar kan ya. Inti dari kenapa pinjol itu bisa terancam bangkrut adalah karena banyak yang gagal bayar. Oke? Kalau Anda mau menghilangkan pinjol-pinjol di Indonesia, maka gagal bayarlah segera. Jadi gabungan. Ya, OJK-nya ngasih bunga yang sedikit, para nasabahnya pada gagal bayar. Nah, itu combo tuh, ya. Maka dari itu banyak list-list pinjol OJK yang mau bangkrut. Indodana, pinjam duit, Dana Kini, Maucash, koin P2P, pinjamanku, modalku. Ya kata ini nih apa? Okezone atau Oke Finance ini. Ini Oke Finance itu OKOC-nya Bapak Menteri bukan sih? Ya, medianya Bapak Menteri bukan ini kalau nggak salah. Ya, nggak tahulah ya. Yang terpenting adalah kita jadi mengetahui bahwa rumus dari bangkrutnya pinjol itu gagal bayar. Nah, sekarang terserah kita. Ada di tangan kita. Apakah kita bisa membebaskan Indonesia dari pinjol-pinjol yang sudah ada ini? Ya, ada di tangan kita sekarang. Kita harus berani, kita harus percaya diri, kuat pendiriannya. Ya. Bagaimana caranya untuk berani dalam gagal bayar pinjol? Bandingkan saja. Bandingkan dengan orang yang sudah gagal bayar. Apakah mereka itu dipidana? Kalau tidak, ya sudah, langsung gagal bayar. Nunggu apa lagi? Ya. Dan tidak ada yang dipidanakan ketika gagal bayar di pinjol. Itu bekal agar Anda berani saat Anda gagal bayar di pinjol. Lalu saran saya selanjutnya adalah bersihkan pikiran Anda. Ya, pikiran manusia itu memang sangat menyukai dengan hal-hal negatif. Nah, tapi sangat mudah sekali bagi orang itu untuk tidak berpikir negatif jika dia sering melatih pikirannya. Nah, gagal bayar di pinjol ini adalah kesempatan Anda untuk melatih pikiran Anda. Karena ketika Anda bisa positif dalam situasi yang negatif, maka Anda adalah pemenangnya. Apakah Anda mau jadi pemenang? Marilah gagal bayar bersama kita dan latihlah pikiran kita. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.